Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan sampai kapanpun kasih Tuhan tetap nyata, tetap baik dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan kami nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Satukan hati kita, mari kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selama. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Kami nyatakan Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah Mari sama-sama katakan sungguh indah. Haleluya. Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan sungguh indah. Oh, haleluya. Engkau yang terindah Tuhan. Oh, terima kasih. Yakin setia-Mu tetap selamanya. Mari sembah Tuhan, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Kami nikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur. Kami sembah. Segala puji bagi Engkau, segala kemuliaan bagi Tuhan. Nama-Mu yang layak, nama-Mu yang
Kudus. Oh, mari sembah Tuhan, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Namamu yang ajaib, tak terselami kasih-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama katakan sungguh indah. Indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setia-Mu tetap selamat. Oh, mari dengan segenap hati katakan haleluya. Oh, sungguh indah. Oh, haleluya. Amin, amin. Yesus, haleluya. Dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya, dan ku yakin setia-Mu tetap selamat, dan ku yakin setia-Mu tetap selamanya. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan kami, dan sampai kapanpun Tuhan tetaplah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami akan memuliakan nama Tuhan, dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bawa setiap pujian saudara yang terbaik pagi hari ini bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika. Pujilah Tuhan, amin. Pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Amin. Kami berkumpul memuji-Mu,
menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Amin. Pujilah Anak, pujilah Roh Kudus. Mari sama-sama katakan haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita tetap mau bangkit berdiri. Kita mau semangat untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau tetap serukan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari sama-sama. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dialah segala kemuliaan bagi Yesus Kristus namanya. Amin. Sama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala. Oh Yesus nama di atas
bersama-sama. Kenalannya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidup. Pertolonganmu Tuhan begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu, oh Yesus, begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Pertolongan kami hanyalah pada-Mu Yesus. Terima kasih. Hati kami tenang bersama-Mu. Hati kami tenang. Oh, terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Oh, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
ajaib, Tuhan ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Tuh kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Tuh kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang sekali pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Ya, meskipun tidak satu ruangan ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini ya, saya beri tema jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, mungkin ada yang belum bawa Alkitab ya, bisa diambil. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati di sini adalah jiwa atau pikiran, bukan roh. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi anehnya firman Tuhan itu selalu menekankan supaya kita ini menjaga hati ya, atau pikiran, jiwa. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jiwamu, pikiranmu menentukan jalan hidupmu. Terjemahan firman Allah yang hidup. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu.
Ya, jiwa, pikiran ini mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, untuk dapat mengerti kebenaran ini, ya kita perlu mengerti tentang roh, jiwa, dan tubuh kita ya sebagai orang percaya. Mari kita mulai dari roh. Ya, yang pertama roh. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan perhatikan, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulangi ya bagian tengah. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kalau ada kata terpelihara sempurna, itu berarti sudah sempurna. Ya contohnya, terpelihara bersih, berarti sudah bersih. Ya, terpelihara sehat, berarti sudah sehat. Terpelihara sempurna berarti sudah sempurna. Ayat ini tidak kebetulan menyebutkan roh, jiwa, tubuh sesuai dengan urutannya, bukan tubuh, jiwa, dan roh. Karena ketika kita lahir baru, ya percaya kepada Yesus, roh kita itu langsung disempurnakan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, roh kita itu langsung sempurna. Bahkan menurut Efesus 1 ayat 13, dikatakan roh kita ini pada waktu lahir baru itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan itu ditutup ya, dibungkus oleh Roh Kudus. Jadi di dalam roh, ini perhatikan ini penting. Di dalam roh kita semua ini sempurna sama seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak lahir baru percaya Yesus sampai hari ini, sampai detik ini, roh kita itu sempurna. Roh kita itu kudus, roh kita itu suci, sama seperti Yesus. Dengan kebenaran ini kita bisa mengerti ayat 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya. Saya rasa kalau kita nggak mengerti kebenaran tentang roh ini, ayat ini nggak akan nyambung. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini kan aneh ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Bapak Ibu sudah lahir baru, percaya Yesus, masih bisa berbuat dosa? Loh, ayat ini lo ngomong, setiap orang yang lahir baru tidak berbuat dosa lagi. Yang dimaksud di dalam ayat ini bicara tentang roh kita. Ini bukan berbicara tentang jiwa atau tubuh kita. Karena jiwa dan tubuh kita masih bisa berbuat dosa. Ya, betul ya, Bapak Ibu. Tetapi roh kita tidak dapat berbuat dosa. Ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Pegang ya kebenaran ini. Jadi roh kita ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu tidak bisa tercemar oleh dosa. Ya, tidak pernah tercemar oleh dosa. Itulah sebabnya ya mengapa kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, ya jiwa dan tubuh kita, ya bagaimanapun keadaan jiwa dan tubuh kita ini tetap layak bersekutu dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dan ya Bapak Ibu perlu tahu, status kita tetap orang benar, apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini. Karena roh kita
dibungkus oleh Roh Kudus. Tidak bisa berdosa. Yang kedua, yaitu tentang roh ya. Bapak Ibu pegang kebenaran ini. Ini sangat penting. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang sering ya merasa tidak layak, tertuduh, merasa bersalah, ya stop. Ya, kita apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, pagi hari ini, ya semua layak di hadapan Tuhan. Ya karena roh kita tidak pernah bisa berbuat dosa. Yang kedua, saya akan bahas ke tubuh dulu. Ya karena kan intinya kan di jiwa ya tadi ya. Kita bahas yang tubuh dulu. Bagaimana keadaan tubuh kita ya orang percaya. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging tubuh lemah. Ya, sebelum kita masuk ke tubuh, ini ada peneguhan lagi tentang roh di sini. Ya, ada kebenaran tentang roh. Di dalam bahasa Yunani dituliskan demikian, roh memang siap. Ya, roh selalu siap, karena roh itu memang sempurna. Tetapi tubuh lemah atau tidak berdaya. Jadi roh kita ini selalu siap. Ya, tetapi tubuh kita ini lemah, ya tidak berdaya. Yang menarik dari ayat ini adalah di sini Yesus ini menyinggung tentang roh dan tubuh, tetapi tidak ada jiwa. Ya. Di manakah sebenarnya keberadaan jiwa kita ini? Ya, di dalam hidup kita ini jiwa ini di mana? Ternyata jiwa atau pikiran itu ada di antara roh dan tubuh. Jadi jiwa ini adalah mediator atau penghubung antara roh dan tubuh. Roh tidak bisa langsung berhubungan dengan tubuh kita. Ya, roh tidak bisa langsung memerintahkan tubuh kita melakukan sesuatu. Tetapi harus melalui jiwa kita atau pikiran kita. Sedangkan tubuh kita sendiri ini adalah hambanya jiwa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Tubuh kita ini adalah budaknya jiwa. Ya, jadi tubuh ini hanya mengikuti perintah jiwa ya, atau pikiran kita untuk melakukan sesuatu. Nah, karena tubuh kita ini dikatakan ya, Yesus sendiri mengatakan karena tubuh kita ini lemah, tidak berdaya, makanya ya, jangan heran kalau iblis itu masuk melalui panca indera kita untuk mencobai kita. Karena bagian yang paling lemah dalam hidup kita adalah tubuh ini. Kesalahan banyak orang Kristen adalah ini, perhatikan Bapak Ibu. Kita terlalu banyak menghabiskan energi, ya usaha untuk memperbaiki perbuatan tubuh kita. Itu akan sia-sia. Sebenarnya apa yang perlu diperbaiki? Jiwa. Ya karena tubuh itu budaknya jiwa, ya budaknya pikiran kita. Karena itu ada ayat yang menarik, satu ayat yang menarik di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, mari sama-sama kita baca. 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan demikian, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, ini kan tubuh ya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu bisa mengerti gak ayat ini? Ayat ini tuh maksudnya gini, tubuh itu merupakan cerminan atau gambaran dari jiwa kita. Jadi yang terjadi dalam tubuh ini adalah
yang terjadi di dalam jiwa. Ya. Kalau tubuh kita mau baik, maka jiwa kita harus baik. Kalau tubuh kita mau sehat, maka jiwa kita harus sehat, pikiran kita harus sehat. Kita harus berpikir bahwa kita sehat, baru tubuh kita bisa sehat. Ya. Kalau tubuh ini kepingin makmur, kepingin kaya, ya, maka yang harus diubah adalah pikiran kita. Ya. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita kaya, diberkati oleh Tuhan, maka otomatis ya, tubuh kita ini akan mengikutinya. Ya. Jadi tubuh ini adalah budak dari jiwa. Nah, sekarang bagian yang terakhir, inti dari firman Tuhan yang kita renungkan, itu adalah tentang jiwa. Bukan? Ya mari kita masuk ke jiwa. Ya ada apa dengan jiwa ini ya, pikiran ini. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, apa saudara? Meluap dari hatinya. Ya, jadi kalau ada orang yang mulutnya jelek, itu bukan karena mulutnya, karena hatinya. Perbendaharaan hatinya jelek, maka yang keluar jelek. Yang mau saya sampaikan tentang jiwa ini intinya adalah gini. Ternyata hati, ya di sini pakai kata hati ya, itu jiwa sama dengan pikiran. Ternyata hati, jiwa, pikiran kita ini yang menentukan siapa kita. Ya, ayat ini jelas. Ya, kalau hatinya baik, orang itu baik. Berarti yang menentukan siapa kita itu adalah hati kita, pikiran kita. Ya, bukan roh kita. Kalau roh, semua orang itu baik. Karena di sana ada Roh Kudus ya, yang memeteraikan. Ya, saya ulang sedikit ya untuk memperjelas hal ini. Jadi gini Bapak Ibu. Roh kita itu sempurna. Ya. Berarti tidak ada masalah ya dengan roh kita. Jadi jangan terlalu sibuk mikiri roh. Roh ini sudah sempurna, sudah diurus oleh Roh Kudus. Ya. Tubuh kita dikatakan lemah, tetapi hanya mengikuti jiwa. Nah, berarti tidak ada juga masalah yang serius ya di tubuh kita. Karena tubuh ini hanya mengikuti jiwa. Berarti masalah yang sebenarnya di dalam hidup kita ini ada pada mana? Pada jiwa, pikiran kita. Ini masalah kita yang sebenarnya. Jadi pikiran ini adalah medan pertempuran yang sebenarnya. Ya, jangan bingung ngurusi roh dan tubuh. Itu tidak bermasalah. Pikiran kita ini yang bermasalah. Ya karena itu, kalau tadi kita kembali ke tema, Amsal 4 ayat 23, itu menekankan untuk menjaga hati lebih dari segala sesuatu. Ya berarti masuk akal kan? Ya memang masalahnya memang di hati, ya di pikiran kita. Ya. Dan Bapak Ibu harus tahu, Tuhan dan iblis ini tahu persis. Siapa yang dapat menguasai hati atau pikiran seseorang, dia akan berhasil menguasai orang tersebut. Maka terjadilah apa yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu hafal kan? Saya enggak usah bacakan ya. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Itu terjadi pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ini apa yang sedang terjadi? Iblis berusaha menguasai pikiran kita melalui panca indera kita, tubuh kita. Dan Yesus berusaha menguasai pikiran kita melalui roh kita, melalui Roh Kudus. Jadi sebenarnya inilah pergumulan yang kita alami setiap hari. Ya, saya kasih ilustrasi ya, Bapak Ibu supaya ngerti. Bapak Ibu pernah nonton film kartun? Ya, misalnya Donald Bebek.
Pada waktu mau melakukan sesuatu, tiba-tiba muncul malaikat kecil dan iblis kecil. Pernah ya lihat hal itu ya? Kemudian iblisnya bisik, tidur lagi aja ya, ini hawanya dingin. Ya, malaikat kecil ngomong, loh bangun, kita harus doa pagi. Ya, iblisnya ngomong lagi, nggak usah ke gereja ya, ini musim corona gitu ya misalnya ya. Terus malaikatnya, lu ayo pergi gereja aja gitu ya, kita kan ada syuting hari ini dan lain sebagainya. Tahukah Bapak Ibu yang Bapak Ibu tonton di film kartun itu terjadi setiap hari dalam hidup kita? Yang satu suruh baca Alkitab, yang satu suruh baca Quran kan gitu terus ya. Kebanyakan yang menang siapa? Iblis kecil atau malaikat kecil? Banyak iblisnya. Ya. Makanya hidupnya kita gak karu-karuan kayak sekarang. Terjadi pertentangan antara keinginan daging dari iblis dan keinginan roh dari roh kita yang sempurna itu. Nah, karena itu bagian yang terakhir ini penting, bagaimana menjaga hati atau pikiran kita supaya malaikat yang menang, ya, bukan iblis yang menang. Ayat tadi Lukas yang kita baca itu sudah menjawabnya. Dengan menjaga perbendaharaan hati kita. Ayatnya tadi jelas ya. Orang yang jahat, yang mengeluarkan yang jahat karena perbendaharaan hatinya jahat. Jadi bagaimana supaya kita dapat menjaga hati atau pikiran kita ini tetap baik ya dengan menjaga perbendaharaan hati kita. Kalimat ini artinya kalau mau digampangkan gini, hati itu seperti atau hati atau pikiran kita itu seperti gudang. Kalau banyak dimasuki dengan firman Tuhan, maka perbuatan tubuh kita yang keluar dari tubuh kita ini otomatis baik. Tetapi sebaliknya kalau banyak dimasuki firman dari iblis, ya apa itu? Pikiran negatif, ya hoax, berita-berita menakutkan, tipu daya, ya firman yang tidak benar dan lain sebagainya itu masuk ke dalam perbendaharaan kita, maka otomatis yang keluar perbuatan kita ini semua jahat, semua tidak baik. Jadi bagaimana supaya hidup kita baik, melakukan yang baik, melakukan yang kudus, yang suci, ya harus perbendaharaan. Ya, hati kita ini banyak dimasuki yang kudus, yang suci, yaitu firman Tuhan. Ya, selain itu ya akan menghasilkan yang tidak baik, yang jahat dan lain sebagainya. Ya, sebagai ayat yang terakhir ya, untuk meneguhkan kebenaran firman ini, Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya firman. Ya, itu makanan pokok, makanan utama kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sekali lagi, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebenaran. Mari sembah Dia, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Urapi Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu, kuatkan dan bangkitkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan tetap pelihara hidup kami. Tuhan tetap setia, Tuhan baik di dalam hidup kami. Tuhan pelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, berkati.
hati